Oke, selamat malam. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Untuk seluruh keluarga MDC Bogor, Depok, Tangsel, dan Bogor. Kembali kita berkumpul pada malam hari ini yang indah dalam webinar kita. Malam hari ini kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari Pastor Sony Pilongo. Dia akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu pengabdian. Seperti biasa, rundown-nya adalah beliau akan menyampaikan bahan sharing. Setelah itu, kita dapat bertanya, mengajukan pertanyaan setelahnya. Namun sebelum itu, mari kita menaikkan syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Suci dan dilanjutkan doa pembuka oleh Pastor Mimi. Silakan Bu Suci. Selamat malam semua teman-teman, saudara seiman. Kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan alam semesta. Ya. Alam semesta yang besar, Haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya Yesus.
Irawaya rawaya rawaya rawasi. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuji-pujikan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Ya rawa ya rawa. Haleluya. Haleluya. Patut dipuji namamu Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan Engkau telah pimpin kami dengan baik. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online kami. Terima kasih kami juga tadi telah rapat. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami mau mendengar untuk memperlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Sony Tuhan, supaya apa yang disampaikan beliau itu boleh Tuhan kami terapkan dalam pelayanan kami ya Bapak. Tuhan, Engkau yang memimpin supaya segenap kami boleh fokus walaupun lewat online. Semuanya boleh fokus Tuhan mengikuti webinar ini ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara lewat Pak Sony. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membuka webinar kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Pastor Sony dipersilahkan untuk mengambil tempat dan waktu. Oke, Shalom. Selamat malam. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Senang sekali kita bisa berjumpa pada malam hari ini lewat sarana Zoom ini. Dan saya percaya ini merupakan waktu yang luar biasa karena kita akan menggunakan untuk membahas sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu pengabdian. Ya. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Setiap minggu, seorang yang bertugas untuk menyiapkan bunga, dia dengan setia membuat rangkaian bunga yang akan diletakkan di altar gerejanya. Dana yang disediakan oleh gereja untuk bunga tersebut sebenarnya minim. Namun, dia berusaha walaupun dia harus nombok uangnya, yang penting dia bisa memberikan bunga yang bagus setiap kali ibadah dilaksanakan di gereja. Itu sebabnya tidak heran kalau bunga-bunga yang ditampilkan itu bunga-bunga yang terbaik, yang mahal, yang elegan. Dari sisi bisnis sebenarnya apa yang dilakukan ini rugi. Tapi menurutnya ini bukanlah sebuah bisnis, tapi ini merupakan pengabdian. Dan apa yang dia lakukan ini merupakan sebuah persembahan, bukanlah sebuah pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa bicara tentang pengabdian, apa yang saya gambarkan tadi itu merupakan sebuah panggilan di dalam kehidupan kita. Nah, pengabdian adalah panggilan tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai hamba, kalau kita dipercayakan Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, itu merupakan suatu panggilan yang mulia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam pelayanan ini kita bekerja sama dengan Tuhan untuk memperlebar kerajaannya, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Karena sebenarnya siapa sih kita ini
yang boleh dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Kalau kita lihat keberadaan kita, masa lalu kita, sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi bagian rekan sekerjanya Tuhan di dalam memperluas kerajaan Allah. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan. Oleh anugerahnya, Dia mau melibatkan kita dan memakai kita. Dan ini merupakan sebuah pengabdian kalau kita bisa melayani Tuhan. Nah, apa sih arti daripada pengabdian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengabdi adalah menghamba. Atau juga bisa dikatakan menghambakan diri. Atau juga dikatakan berbakti. Dari kata ini, kata hamba, di dalam bahasa aslinya disebut sebagai kata doulos, yang artinya budak. Jadi, kita ini adalah hamba. Kita adalah budaknya Tuhan. Dari mana kita menjadi hamba Tuhan atau miliknya Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19b sampai 20a, dikatakan di sana, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga hari ini, kalau kita hidup, Galatia 2 ayat 20a, bukan lagi aku yang hidup. Kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dari dua ayat ini sebenarnya menjadi jelas bahwa kita ini bukanlah milik kita lagi. Karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, sehingga kita nggak punya hak atas diri kita. Kita telah ditebus dari kehidupan kita yang berdosa, dan kita sekarang menjadi hambanya Tuhan. Dialah Tuhan kita, kita adalah hambanya karena Dia telah melunasi semua hutang-hutang dosa di dalam hidup kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi budak dalam tanda petik, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan. Jadi inilah panggilan tertinggi kita, bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk bisa melayani Dia. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan darahnya, dan melayani merupakan rasa syukur kita. Kita melayani merupakan ungkapan syukur kita atas kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu sebabnya salah satu filosofi dari gereja kita adalah servanthood atau pengabdian. Kenapa? Ini penting sekali. Kita melayani karena kita mengabdi, bukan karena kita ingin mencari jabatan. Kita melayani bukan untuk hanya sekedar menyalurkan potensi kita saja. Kita melayani bukan untuk mencari popularitas. Kita melayani ini hanya sebuah pengabdian. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan Dialah yang telah membebaskan kita dari kehidupan kita yang lama dan memberikan kita anugerah keselamatan sehingga hidup kita tidak sama lagi. Jadi pengabdian itu merupakan hal yang sangat penting yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Karena inilah yang menjadi dasar bagi kita melayani Tuhan. Sebab kalau tidak ada pengabdian, maka kita akan lupa dari mana kita berasal. Kita lupa siapa diri kita, bahwa kita adalah dulunya orang yang bukan siapa-siapa. Tapi hari ini kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Jadi pengabdian merupakan hal yang sangat penting, karena ini yang menjadi filosofi dari pelayanan kita, bahwa kita melayani bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi kita melayani karena kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa sifat daripada pengabdian. Kalau kita bicara dengan pengabdian, apa sih pengabdian itu? Yang pertama, pengabdian adalah mengatakan ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam
hati kita. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Yesaya merasa nggak layak. Dia berkata, Tuhan, aku orang yang najis bibir. Bagaimana mungkin aku bisa dipakai oleh Tuhan? Dia nggak layak. Dia tahu siapa dia. Tapi karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil dia, walaupun sebenarnya dia nggak mampu untuk melayani Tuhan, dia sadar akan keterbatasannya, dia mau melayani Tuhan. Yeremia, ketika Tuhan mau memakai dia untuk melayani Tuhan dan memanggil dia untuk pekerjaan Tuhan, Yeremia merasa nggak layak. Dia berkata, aku ini masih muda. Aku belum punya pengalaman. Apa yang bisa aku lakukan kalau Tuhan memanggil hidupku? Jadi orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan sebenarnya menurut kemampuan dan ukuran yang ada dalam dirinya, dia merasa nggak layak, tidak mampu. Tapi ketika Tuhan mau memanggil dia untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dia harus mengatakan ya. Itulah ciri sebuah pengabdian. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Hati kita nggak senang, mungkin hati kita dalam kondisi yang nggak enak, tapi kita diminta untuk melayani Tuhan. Nah, orang yang punya sifat pengabdian adalah dia berkata, oke, walaupun sebenarnya di dalam hatinya itu nggak sesuai, tapi dia tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk melayani Raja, segala raja. Sehingga apapun yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah memang, tetapi inilah tingkat kedewasaan yang Tuhan ingin kita alami dan kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sifat dari pengabdian adalah melakukan yang terbaik. Sekalipun kita tidak memperoleh imbalan apapun. Kita mau melakukan yang terbaik sekalipun orang tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Padahal kita sudah lakukan yang terbaik. Kita sudah mengerahkan segala tenaga kita. Kita sudah berkorban. Tapi semua yang kita lakukan mungkin tidak diapresiasi. Kita tidak mendapatkan pujian. Bahkan kita nggak mendapatkan imbalan. Tapi orang yang tahu bahwa melayani merupakan sebuah pengabdian, maka sekalipun dia tidak memperoleh pujian, dia tidak memperoleh imbalan, dia tidak mungkin diapresiasi apa yang dia kerjakan, tapi dia berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Itulah pengabdian. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Karena seringkali sebagai manusia, kadang-kadang kita masih melihat situasi dan keadaan kita. Kadang-kadang kita menggunakan syarat di dalam melayani. Kalau nantilah Pak, kalau saya melayani nanti kalau semua sudah baik, kalau keadaannya baik, baru saya mau melayani. Tetapi orang yang memahami sungguh-sungguh bagaimana dia adalah orang yang dipanggil untuk mengabdi sebagai seorang hamba, dia berusaha untuk menaklukkan kepentingan dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan banyak orang. Itulah pengabdian. Dia berusaha melakukan yang terbaik. Mungkin dia tidak memperoleh pujian, tapi dia tahu inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia tahu jerih lelahnya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang berikutnya, sifat dari pengabdian dilihat daripada kesetiaan. Setia. Setia di dalam tugas, di dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada dirinya. Sekalipun di dalam kesetiaan itu kadang-kadang kita menghadapi persoalan, pergumulan, dan tantangan yang seringkali membuat kita tidak setia. Kita ingin lari, kita ingin
menjauhi, bahkan kita ingin mungkin memberontak, bisa saja. Setia, itu merupakan sebuah sifat dari orang yang mengabdi. Setia dengan perkara-perkara yang kecil, setia dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, sekalipun apa yang dipercayakan itu mungkin sulit untuk bisa diterima atau dimengerti. Tetapi ciri orang yang mengabdi adalah setia. Itulah yang Yesus tunjukkan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang setia kepada Bapa. Dia tahu bahwa dia harus menjalani suatu kehidupan di mana dia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Tapi dia setia melakukannya itu. Bukan cuma setia, tetapi juga orang yang mengabdi itu sifatnya adalah dapat dipercaya. Ketika kita dipercaya melakukan hal-hal yang diberikan kepada kita, maka itu merupakan sebuah pengabdian. Dipercaya. Dan hari-hari ini, kita dituntut untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga kita dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Promosi yang datang lebih besar lagi. Karena kita apa? Orang yang bisa dipercaya. Nah, ini merupakan integritas kita. Apakah kita ini bisa dipercaya enggak? Lewat kata-kata yang kita ucapkan, lewat tindakan yang kita lakukan, apakah kita orang yang bisa dipercaya? Karena dipercaya, dapat dipercaya merupakan ciri dari sebuah pengabdian. Dan orang yang mengabdi itu juga biasanya tunduk kepada otoritas. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk melayani Dia, maka tidak ada cara lain untuk kita tidak tunduk kepada Tuhan. Artinya, semua yang kita lakukan itu karena kita mau taat kepada Tuhan. Kemudian di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus belajar tunduk kepada otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena inilah ciri atau sifat daripada pengabdian. Yang sekalipun misalnya, otoritas yang ada di atas kita, mungkin menurut pikiran kita, tidak sesuai dengan yang kita mau. Mungkin otoritas yang di atas kita tidaklah ideal seperti yang kita mau. Tapi orang yang mengerti bahwa dia harus menjadi orang yang mengabdi, dia akan belajar. Walaupun tidak mudah, tapi dia harus belajar untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Dan yang keempat, yaitu sifat pengabdian bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dan bukan kemauan kita sendiri. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini sungguh-sungguh memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang sedang kita lakukan sekarang merupakan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, maka orang yang mengabdi adalah orang yang mau mengikuti kemauan Tuhan, sekalipun ada banyak alasan, ada banyak pertanyaan, ada banyak hal-hal yang dari pihak kita yang sepertinya, Tuhan kok seperti ini? Sepertinya ini bukan sesuai yang dengan kemauanku. Tapi kalau kita tahu ini merupakan kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita harus mengikuti dan taat kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan sebagai orang yang mengabdi. Jadi pengabdian ini merupakan hal yang sangat penting sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Karena inilah yang membuat hidup kita tidak sia-sia. Inilah yang membuat hidup kita ini boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan pengabdian, ini yang membuat kita mengalami promosi dari Tuhan. Ini yang membuat hidup kita itu dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Ini yang membuat hidup kita itu diberkati Tuhan lebih lagi. Karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya
bahwa pengabdian itu merupakan hal yang melekat dalam diri kita. Kita tidak bisa lari dari panggilan kita. Karena kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani hari-hari ini merupakan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita belajar. Karena tidak mudah seperti yang kita katakan. Tetapi ketika kita belajar mau rendah hati, kita belajar mau sungguh-sungguh apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang susah, ini bisa kita jalani dan kita bisa lewati dengan pertolongan daripada Allah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, sesuai dengan waktu yang diberikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan. Oke, puji Tuhan. Thanks a lot, Pastor Sony. Sharing yang begitu mencerahkan dan mengingatkan kita semua. Saya percaya kita mendapat berkat dari sharing pada malam hari ini. Saya mau recap sebentar sebelum sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab, boleh teman-teman sekalian ketik di kolom chat. Ada beberapa poin yang menarik dari pembahasan malam hari ini. Pengabdian merupakan panggilan tertinggi dalam kerajaan Allah. Lalu pengabdian adalah salah satu filosofi dari gereja kita GKPB. Ngomong-ngomong, by the way, gereja kita, sinode kita, hari ini tepat berulang tahun ke yang 33. Benar, Pak Sony? Betul sekali. Betul hari sekali. Ini 33. Bersyukur. Ada 5 filosofi GKPB. 1, Lordship of Jesus Christ, Kingdom Mentality, Covenant Relationship, yang pertama dibahas oleh Pastor Andreas, yang hari ini juga ada bersama kita. Yang keempat yang dibahas pada malam hari ini, servanthood atau pengabdian. Dan yang kelima, Spirit of Excellence. Saya teringat khotbah Pastor Fu tentang Spirit of Excellence, dia membahas lebih dalam lagi dengan second miles-nya. Lalu dasar untuk melayani Tuhan, pengabdian itu. Dan sifat pengabdian ada 4 secara cepat. Mengatakan ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, melakukan yang terbaik, sekalipun tidak memperoleh imbalan atau pujian apapun. Ketiga, setia, dipercaya, tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Oke teman-teman, itu sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Saya buka di kolom chat, tampaknya belum ada. Boleh teman-teman atau mau langsung? Mau langsung boleh raise hand. Saya akan unmute mikrofon Bapak Ibu sekalian untuk ngomong langsung. Biasanya ngomong langsung tuh lebih kena pertanyaannya. Silakan. Baik, ada pertanyaan, Pastor Sony. Poin nomor 1, bagaimana mengatakan ya kalau tidak sesuai dengan sesuatu yang benar? Dalam arti tidak sesuai dengan hati. Iya, jadi memang biasanya hidup kita ini dikuasai oleh perasaan. Ya, hati kita seringkali ada banyak hal yang mendominasi, ada perasaan-perasaan seperti itu. Namun sekali lagi, daripada kita lebih mengikuti perasaan-perasaan kita, sebenarnya kita harus berusaha mencari apa sih kebenaran, ya. Yang kebenaran ini yang sangat penting karena kita kan berusaha untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Nah, misalnya dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hati kita karena dikuasai oleh perasaan, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita menjadi orang yang ingin mengabdi kepada Tuhan, walaupun sebenarnya perasaan kita, hati kita sebenarnya tidak sesuai ya dengan apa yang kita harus lakukan, tapi kita tahu bahwa inilah merupakan sebuah pelayanan, sebuah pengabdian yang harus kita lakukan untuk Tuhan, maka dengan kerelaan hati kita, dengan jiwa kita yang besar, kita memilih
untuk mengabdi, untuk melakukan bagian Tuhan. Ya, sekalipun sebenarnya kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tetapi sekali lagi kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk melakukan kehendak Allah lebih daripada kemauan kita sendiri. Tentu perasaan itu kan bisa muncul bermacam-macam pendapat di dalam hati kita. Tetapi sekali lagi, ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah salah di dalam menuntun hidup kita, maka kita akan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, luar biasa. Terima kasih jawaban dan pertanyaannya. Langsung masuk ada pertanyaan kedua, Pak Sony. Bagaimana kalau yang diperintahkan itu bertentangan dengan hati nurani kita? Bukan perasaan, jadi masih tetap berhubungan dengan hati ini, Pak Sony. Iya, seringkali kalau yang dimintakan kita itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan itu memakai kita, misalnya otoritas kita, orang yang di atas kita, ya. Dan itu kan orang yang dipilih Tuhan, misalnya seperti itu di dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan, atau di dalam keluarga. Nah, kita harus tahu bahwa ada otoritas di atas kita. Itu sebabnya poin yang saya katakan tadi, kita harus berusaha mengatakan ya. Sekalipun hati nurani kita ini seringkali bertolak belakang. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu merupakan kebenaran, merupakan kehendak Tuhan, yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, maka kita harus mengesampingkan hati nurani kita. Ya, kita harus melihat bahwa di sini ada Tuhan yang senang memimpin kehidupan kita. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa mengabdi itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi di sini kita belajar bagaimana di dalam situasi atau suasana tertentu Tuhan mau supaya kita benar-benar taat kepada Tuhan. Ya, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tahu memang itu merupakan kehendak Allah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat bahwa pengabdian itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang kita mau bahkan dalam hati kita, ya. Tetapi kita tahu bahwa itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Anak saya misalnya, ketika saya minta dia untuk melakukan sesuatu, apa yang saya mintakan itu nggak sesuai dengan hati nuraninya. Dia pikir, Bapak ini gimana sih? Aku lagi lakukan ini, aku nggak suka yang ini. Tapi menurut saya, dia harus lakukan ini karena ini penting untuk dirinya, untuk membangun kehidupannya, agar dia punya masa depan yang lebih baik lagi. Tapi dia belum bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang tua. Dia hanya memikirkan menurut apa yang dipikirkan benar. Padahal orang tua selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, disinilah seringkali terjadi kesalahpahaman. Mereka, anak-anak ini berpikir bahwa orang tua nggak bisa memahami keinginan anak. Tapi orang tua tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Seringkali anak saya berkata dan protes. Tapi saya bilang begini, Papa itu suruh kamu begini karena ada maksudnya. Karena Papa udah pikir ke depan itu seperti apa. Akhirnya ngobrol dengan dia dan dia bisa mengerti. Sehingga dia bisa menerima. Dan itulah yang seringkali terjadi. Hubungan kita dengan Tuhan juga kadang-kadang seperti itu. Tuhan suruh seperti ini, kita, aduh Tuhan kok gini. Tapi Tuhan tahu inilah yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin kita belum memahami, tapi Allah tahu apa yang terbaik bagi masa depan kita. Dan ini yang di sini lagi perlunya kita belajar untuk taat dan setia kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oke, baik. Kayaknya ini pertanyaannya ada lagi menyambung yang tadi, Pak Sony. Jadi, kalau kita sudah nurut atau melakukan dan ternyata itu bukan kehendak Tuhan, maka kesalahannya bukan pada kita kan? Mungkin ini nurutnya pada otoritas di atas kita. Jadi bukan salah kita, maaf, salah otoritasnya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Iya, jadi begini. Ketika kita belajar taat, baik kepada otoritas, kepada orang tua,
taat kepada Tuhan, ya. Satu hal yang kita harus tahu bahwa seorang pemimpin, seorang kepala otoritas, Tuhan sendiri pun tidak pernah memiliki maksud yang buruk bagi hidup kita, ya. Mungkin ketika anggaplah seperti otoritas, sepertinya aduh salah seperti ini, ya. Nah, saudara, itu ada bagian kita dengan Tuhan. Ada bagian pemimpin dengan Tuhan. Seringkali saya pun mengalami hal yang sama di dalam pengalaman penggembalaan. Kadang-kadang ketika saya suruh orang melakukan sesuatu, kadang-kadang bila hal itu memang sepertinya ada sesuatu yang salah, Tuhan tuh akan bicara kepada saya, kamu gimana tadi ini seperti itu. Dan biasanya ada sesuatu yang Tuhan bicara dalam hidup saya, ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan nggak ngomong seperti itu. Tuhan bilang, udahlah, kadang-kadang orang itu nggak bisa mengerti. Tetapi kamu harus percaya bahwa kamu ada di dalam tuntunan Tuhan. Nah, orang pemimpin pun harus meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu ada dalam tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kita nggak merasa merasa bersalah. Dan rasanya tidak ada pemimpin atau apapun memikirkan yang buruk untuk orang-orang yang dipimpin. Selalu dia berusaha, dia punya motivasi. Bagaimana orang yang dipimpin ini hidupnya itu semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang salah, yang kurang, itu biarlah urusan pemimpin itu dengan Tuhan sendiri akan bicara, ya akan mengoreksi, dan lain sebagainya. Bagian kita adalah tunduk. Nah, ketika kita tunduk, disitulah berkat kita. Amin. Disitulah berkat kita. Kita nggak perlu tahu urusan itu pemimpin dengan Tuhan. Tapi ketika kita mau tunduk, submit, di situ Tuhan lagi melihat hati kita. Dan disinilah yang seringkali orang ini diberkati Tuhan. Karena dia tahu, dia mau melakukan seperti apa yang dia minta. Sekalipun di dalam hatinya mungkin dia tidak pernah, dia nggak mengalami sesuatu yang menyenangkan seperti itu, ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih. Ya, silakan yang lain. 2 pertanyaan awal berhubungan tentang perasaan, tentang hati. Iya. Oke, tampaknya Pastor Andreas mau kasih tanggapan atau bertanya, silakan, saya unmute. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi saya akan jawab dari pengalaman saya. Jadi masalahnya kalau ini kan bagaimana dengan seorang pemimpin yang kita anggap membuat satu keputusan yang keliru. Gitu. Apakah kita harus terus ngikut terus? Itu bagaimana? Tadi udah dijelaskan sama Sony, tapi saya mau cerita saja. Satu kali GKPP MDC Surabaya mau pindah gedung. Dan gedungnya ini manajernya adalah teman baik Pak Yeremia. Dan dia senang sekali karena dikasih free gedungnya. Tetapi saya tidak setuju. Karena tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada perjanjian. Artinya, kalau kita sudah pakai gedung itu, dan kemudian mereka mau usir kita sewaktu-waktu, ya itu bisa juga, mereka bisa lakukan itu. Padahal kita ini baru pindah dari satu gedung karena ada gereja lain yang bermain dengan owner dari gedung itu mendepak kita. Gitu. Jadi kita harus mau harus pindah. Nah, kepindahan itu kok ya ada gedung yang manajernya itu teman baik Pak Yeremia, dan akhirnya saya bilang saya tidak setuju itu karena ini tidak ada hitam di atas putih. Ya, pada waktu itu marah Pak Yeremia, kurang senang gitu. Ya, dan merasa bahwa saya kurang beriman. Saya kurang beriman, dan dia mengatakan kepada penatua yang lain bahwa kalau Andreas tidak setuju, ini memang dia masih muda, kurang imannya, itu kita akan langsung terus
putuskan untuk memakai gedung itu. Ya itu, jadi itu kejadiannya. Nah kemudian melihat gelagat seperti itu, saya tulis surat sama Pak Yeremia. Gitu. Pak Yeremia, saya merasa ada niat untuk terus memakai gedung itu. Walaupun saya mengatakan saya keberatan untuk itu, karena reasonnya tidak ada hitam di atas putih, artinya kita bisa diusir dari gedung itu sewaktu-waktu. Ya kan? Dan kalau diusir dari gedung itu sewaktu-waktu, kita bisa barusan kehilangan 150 jemaat karena pindah. Itu yang kepada gedung yang lain. Tetapi kalau Pak Yeremia sudah memutuskan itu yang terbaik dari Tuhan, ya, dan saya akan support keputusan itu 100%. Dan kalau nanti ada kejadian bahwa kita akan diusir sewaktu-waktu itu, saya tidak akan mengungkitnya kembali. Saya akan tetap support Pak Yeremia. I will give 100% support to you. Dan aku tidak akan mengungkit-ungkit yang aku sudah katakan, walaupun kemungkinan saya benar gitu ya. Tetapi saya menundukkan diri kepada kepemimpinan. Ya. Gitu. Bagi saya itu pengabdian. Dan akibatnya apa? Akibatnya Pak Yeremia mengikuti apa yang saya katakan. Dia tidak jadi memakai gedung itu untuk MDC Surabaya. Gitu. Dan kita pindah ke gedung yang lain, walaupun pada akhirnya kita pakai gedung itu, tetapi sudah ada perjanjian notarial, perjanjian hitam di atas putih tentang pemakaian gedung itu. Itu kejadiannya seperti itu. Satu kejadian yang indah sekali, ya. Bagaimana kita sebagai bawahan itu bisa mengabdikan. Kita tidak setuju, tetapi juga kalau kita tidak setuju, how we communicate to the leadership. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pemimpin itu adalah pengabdian itu sendiri. Ya. Saya katakan bahwa kalau memang terjadi sesuatu, saya tidak akan mengungkit-ungkit pembicaraan kita hari ini, dan akhirnya saya akan full support. Kalau kita misalkan kehilangan 100 jemaat lagi, saya akan full support untuk mengembalikan jemaat-jemaat itu. Dan Pak Yeremia mengatakan kepada salah seorang penatua yang lain bahwa dia katakan itulah kedewasaan. Ya. Ya, itu saya tunjukkan dalam bentuk pengabdian, bukan pemberontakan. Enggak. Ya. Ya, itu saya kira itu. Lain halnya, nah ini penting. Gitu. Lain halnya kalau pemimpin saya menyuruh saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Itu lain. Itu. Dan dalam konotasi dosa. Gitu. Kan ada banyak banyak gray area di mana ya ada masalah-masalah yang kita anggap pemimpin kita melakukan hal yang keliru. Gitu. Tetapi itu ya masih gray area, dan disitulah kita dituntut untuk belajar mengabdi dan menundukkan diri dan menyerahkan kepemimpinan itu, di keputusan itu kepada pemimpin kita. Tidak gampang, tetapi ingat ya, itu ada pepatah mengatakan the man of authority is a man under authority. Orang yang nantinya punya otoritas itu prosesnya itu orang itu juga harus di bawah otoritas. Ya. Tidak ada jenderal yang punya otoritas yang tadinya tidak mau penundukan diri dan mengabdi kepada pimpinannya pada waktu dia kolonel, waktu dia mayor, kolonel, dan selanjutnya itu. Ya, dia tunjukkan dalam pengabdiannya,
Tapi akhirnya dia bisa menjabat menjadi satu posisi yang di mana dia memiliki otoritas. Yaitu jawaban saya. Ya, terima kasih Pastor Andreas. Luar biasa jawabannya. Yang saya tangkap dari jawaban itu adalah sikap hati kita saat kita menghadapi ketidakcocokan dengan hati nurani dan otoritas kita. Bukannya kita malah bersikap, oh, kamu salah otoritas. Tapi I will support you 100% even though it's gonna be wrong. Something like that. Dan itu nanti ada hubungannya seperti kata Pastor Sony, pemimpin punya porsinya sendiri terhadap Tuhan. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan. Saya akan pilih pertanyaan ini terakhir karena waktu juga sudah memburu kita. Saya pilih pertanyaan dari teman-teman dari youth, karena ada 2 pertanyaan. 1 pertanyaan dari umum, 1 pertanyaan dari grup youth. Pak Pendeta, saya sampaikan kepada Pak Sony, mau tanya, misal otoritas menyuruh saya untuk menasehati seseorang dengan lemah lembut, karena orang tersebut ada kesalahan, tapi orang tersebut pernah bikin saya kesal, jadi saya mager tuh males gerak, Pak Sony, untuk menasehatinya. Jadi bagaimana ya, Pak Pendeta? Nah, Iya, jadi pemimpin itu sudah betul meminta kita untuk menasihati orang itu. Dan masalahnya kan di diri kita sendiri. Kita malas gerak lah, kita punya masalah dengan orang itulah, mungkin seperti itu. Sehingga sebenarnya di sini kita harus belajar lagi tentang pengabdian. Bahwa pengabdian itu adalah suatu sikap hati di mana kita tidak memperdulikan keadaan kita sendiri karena kita mau menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Di mana pemimpin itu dipakai Tuhan, meminta kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita menjadi sebuah tim yang saling membangun, yang saling melengkapi. Dan memang hal-hal kecil seperti inilah yang seringkali terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah, itu sebabnya Tuhan itu sebenarnya mengizinkan. Ada banyak masalah di dalam hidup kita itu sebenarnya untuk mengasah kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita itu belajar yang namanya ini pengabdian. Dan saya percaya ini ilmu tingkat tinggi, kedewasaan kita ini harus mengarah ke sana. Kalau kita masih anak-anak, biasanya kita lebih mementingkan diri kita sendiri, kita lebih mementingkan keperluan kita sendiri. Tapi begitu kita terus bertumbuh, makin dewasa, kita itu makin melihat bahwa sebenarnya hidup kita ini bukan tentang kita sendiri, tapi hidup kita ini tentang Tuhan, bukan kita lagi. Sehingga itu yang Tuhan mau, dan Dia memakai persoalan, tantangan dalam hidup kita sebenarnya untuk yaitu melatih agar kita itu menjadi orang yang punya pengabdian diri. Tidak mudah, tapi bagi Tuhan Dia selalu punya cara untuk menjadikan hidup kita makin bertumbuh, sehingga hidup kita makin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Iya, terima kasih sharingnya, sesi tanya jawab yang luar biasa. Karena keterbatasan waktu, saya harus menyudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Pengumuman sebelum beres, kita masih ada 1 seri terakhir webinar kita minggu depan di hari jam yang sama, dengan tema menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu juga salah satu poin tadi yang dibahas oleh Pak Sony. Dengan pembicara Daniel Sumitro, Penatua MDC Surabaya. Nantikan kita akan mendapat banyak berkat. Baik, saya serahkan kepada Pastor Mimi untuk menutup pada malam hari ini. Terima kasih. Tadi ada masih pertanyaan dari Pak Eka Surya yang belum dijawab. Nanti itu akan dicatat oleh Saron sebagai host, dan nanti akan dijawab oleh Pak Sony, dan nanti akan dikembalikan jawaban itu WA kepada Pak Eka. Ya, jadi jangan takut, nanti Pak Eka pasti akan dijawab. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah nanti kita 4 kali, minggu depan adalah 4 kali kita mengadakan webinar Zoom ini.
maka nanti Sharon nanti akan mengajukan polling ya untuk kita semua yang sudah setia mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan kalian mendengarkan. Nanti untuk berikutnya lagi, termin berikutnya lagi 4 kali ke depan, ini sebenarnya adalah equipping bagi kita para pelayan-pelayan di Bogor, Depok, dan Tangsel. Maka nanti 4 kali ke depannya lagi, saya berharap di dalam masa online seperti ini, kita bisa ada lagi webinar yang bermanfaat, bukan hanya dalam bidang pelayanan, tapi juga dalam bidang kehidupan kita sebagai seorang pelayan. Ya, nanti saya akan godok itu, akan pikirkan lagi, tapi saya minta kesediaan dari kalian, mumpung kita ini bapak-bapak dari senior-senior kita menyediakan waktunya, itu alangkah baiknya untuk memperlengkapi kita sebagai pelayan-pelayan. Ya, oke, gitu aja. Terima kasih untuk Pak Sony yang sudah memberikan waktunya dan uraiannya itu jelas, simple ya, walaupun tidak mudah juga untuk dilaksanakan, tapi mari kita belajar untuk melakukannya. Ya. Itu aja. Nanti saya minta di sini ada Pak Kris Sukatmono dari MDC Lampung. Ya. Beliau juga selama ini setia mengikuti webinar kita. Ya. Terima kasih untuk Pak Sony dan Pak Andreas yang telah mengarahkan kepada kami semua. Dan kita akan tutup doa. Nanti Pak Kris Sukatmono dari MDC Lampung bisa menutup webinar kita pada malam hari ini dan berdoa untuk Gereja MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami semua bisa berkumpul bersama di tempat yang berbeda, setiap dari kami, tapi kami mempunyai hati yang sama Tuhan. Amin. Untuk kami sama-sama untuk memajukan gereja MDC Bogor ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, gereja MDC Bogor ini adalah gereja kepunyaan Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, pada saat Engkau yang berinisiatif untuk mendirikan gereja ini, kami yakin juga Engkau Tuhan yang akan memelihara gereja ini Tuhan. Dan terus akan berkembang gereja ini. Tuhan Yesus, terus satukan hati kami semua di dalam kesatuan hati yang Engkau sudah bina selama ini. Tuhan yang berkati segala pemimpin yang ada di dalam MDC Bogor ini. Tuhan yang berikan kesatuan hati, bergandengan tangan untuk bisa berjalan bersama-sama, untuk terus melayani bersama-sama di dalam MDC Bogor ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati, kami lepaskan berkat juga untuk seluruh jemaat MDC Bogor ini. Kiranya semangat dan sukacita terus mengalir di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Webinar kita sudah selesai pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.